49,22. Jadi ini yang paling banyak nih. Tidak masuk miskin atau rentan miskin, tapi belum kelas menengah. Ini paling banyak nih. Ini 47,85, persentasinya 17,13. Ternyata jumlah kelas menengahnya, nih 57,33, jumlah lo turun. Nah, secara persentasi turunnya lebih drastis dari 21,45 menjadi 17,13%. Orang miskin itu sebenarnya bertambah dari 25,14 menjadi 25,22, bertambah 80.000. Kenapa ya yang miskinnya tidak bertambah sementara yang ini geser? Masa yang rentan miskin tidak geser ke bawah? Misal, ya bisa dijawab mungkin oleh mereka, jangan-jangan tingkat kematian, mohon maaf ini kasar, tingkat kematian di orang miskin lebih tinggi. Mungkin karena tingkat harapan hidupnya lebih rendah, misalnya kan bisa begitu. Ini bukan saya yang ini ya, dulu tahun 70-an tuh pernah ada studi yang mengkhawatirkan bahwa berkurangnya kemiskinan itu karena mereka, bukan di Indonesia ya, di dunia, karena mereka lenyap. Karena memang life expectancy di Afrika itu rendah, 45, 50 pada waktu itu. Jadi, mari, saya tidak ingin nyinyir soal itu. Yang jelas, fakta dari BPS, kelas menengah itu turun di tahun 2019 sampai dengan 2024. Jadi penduduk Indonesia itu banyak yang di dekat garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nanti saya akan mempresentasikan hasil kajian sementara dari kami Bright Institute yang on progress untuk menjadi dokumen. Dan terima kasih juga kepada Dr. Yanuar Rizky, sudah bergabung ya? Sudah. Dr. Yanuar yang berkesempatan nanti akan memberikan tanggapan atau menyampaikan hal terkait topik. Kita mulai dulu dengan pemahaman atas istilah. Sekurang-kurangnya kita harus pahami dalam konteks ya penalaran umum dulu. Di slide pertama itu saya sederhanakan bahwa pada dasarnya kan ada 3 kelas saja sebetulnya, yaitu kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, kan seperti itu. BPS dan nanti juga berbagai lembaga, dalam hal ini terutama BPS dengan Bank Dunia, kemudian yang atas tetap dianggap satu kelompok, yang menengah diklasifikasi, digolongkan lagi jadi 2 kelompok, jadi 2 kelas di dalamnya, yaitu menengah dengan menuju kelas menengah. Jadi ini upper class, ini middle class, ini aspiring middle class. Jadi menuju kelas menengah diterjemahkan oleh BPS. Nah kemudian yang bawah itu ada 2 kelompok, ini versi BPS ya, yaitu rentan miskin dan miskin. Ini versi istilahnya bukan ukurannya. Ukurannya nanti bisa kita bicarakan, itu serupa dengan yang dipakai oleh Bank Dunia pada waktu studi tentang Indonesia dan juga beberapa negara. Studi Indonesia Bank Dunia itu tahun 2019, tapi datanya hanya sampai 2016. Itu yang vulnerable, rentan miskin, dengan yang poor, ya, yang miskin. BPS sebelumnya sudah punya juga istilah-istilah selain yang kelas menengah tadi, menuju kelas menengah dengan menengah. Yang rentan miskin ini dahulu sampai tahun 2019, antara 2012 sampai 2019, itu BPS punya istilah hampir miskin dan rentan miskin lainnya. Ini kalau sekarang hanya rentan miskin. Ini jadi satu nih. Nah lalu yang miskin, nah ada lagi yang disebut sangat miskin. Jadi di miskin ini terbagi 2. Ini istilah yang dipakai. Nanti ukurannya kita pelan-pelan akan lihat di slide berikut. Dahulu sangat miskin ya. Sekarang kita mengenalnya dengan istilah miskin ekstrim. Di miskin itu yang paling bawah. Tapi sayangnya BPS beberapa kali mengubah ukurannya ya. Kurang lebih ini. Jadi kita harus membayangkan dulu kalau bicara kelas menengah itu ya sebenarnya tengah ini kan. Nah yang ini, 2 ini pun kalau sekarang banyak dibicarakan lebih menengahnya saja. Yang menuju kelas menengahnya tidak dianggap menengah ya. Kadang-kadang bertukar, kadang-kadang dianggap kelas menengah. Nah menengah, lalu kalau yang bawah jadi banyak nih, 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal yang menuju kelas menengah, kelas yang nanggung nih. Cara mengukur kelas menengah itu umumnya ya bisa dari pengeluaran, pendapatan, aset, artinya nilai absolut ya.
bisa juga sifatnya benchmark internasional, lebih perbandingan itu. Tetapi ada ukuran lain juga yang sebenarnya lebih mengukur kepada disebut kelas menengah itu mereka yang secure ya, yang aman. Jadi aman untuk tidak jatuh miskin gitu. Nah, jadi behavioral juga ada ukuran juga. Nah, tetapi memang perbincangan di publik ya campur aduk ya. Tapi untuk keperluan analisis ya kita nggak apa-apa merujuk dulu kepada yang sifatnya absolut ya, yang maksudnya ada angka-angkanya. Dalam hal ini yang paling tegas memang BPS merujuk kepada Bank Dunia, tapi dia lakukan adjust ya, dia lakukan modifikasi. Nanti kita lihat. Ini yang terkini. Jadi sempat perbincangan, lalu BPS akhirnya menyampaikan definisi terkininya yang disampaikan 28 Agustus 2024. Sebelumnya ada sudah ini, tetapi ini bisa dikatakan menjadi resmi karena di hadapan DPR ya, PLT Kepala BPS. Ya udah jelas dari ukurannya, dan ukuran ini merujuk Bank Dunia sebenarnya. Waktu Bank Dunia studi Indonesia 2019 ya publikasinya, studinya hanya sampai data 2016. Bahwa ukurannya BPS ini patokannya garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan itu ya adalah berdasarkan data Susenas ketika BPS melakukan survei untuk menghasilkan profil kemiskinan di Indonesia. Itu berdasarkan data, terutama berdasarkan data Susenas. Nah, data Susenas yang Maret sekarang yang dipakai, September sudah tidak ada lagi, itu kurang lebih 300.000 sampai 350.000 rumah tangga responden ya. Tentu dilengkapi dengan beberapa survei lain. Maka jadi dapat profil pengeluaran. Dan data mentahnya di BPS yang kita bisa beli sebenarnya, tapi publik nggak bisa kalau harus beli, kalau mau yang rinci. Itu dia punya data mentah 300-an ribu rumah tangga itu, pengeluaran, distribusi konsumsinya untuk barang apa. Nah, dari itu diolah, dibuat garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang semula dibuat hipotetis ketika sudah ada Susenasnya, lalu ditentukan garis kemiskinan yang definitif. Nah, untuk garis kemiskinan definitif itu juga sebenarnya sifatnya hipotesis. Karena pada prakteknya untuk menentukan orang miskin dan tidak miskin itu harus dilihat dia di desa atau di kota, di provinsi mana. Tapi kita anggap garis kemiskinan inilah untuk hipotesis. Kalau orang di atas garis kemiskinan itu tidak miskin, di bawah garis kemiskinan itu miskin. Garis kemiskinan itu adalah nilai pengeluarannya. Pengeluaran per orang per bulan. Ini dulu hati-hati, karena beberapa netizen kadang mengkritiknya bisa apa dengan 582.900, sekarang ukurannya segitu. Jangan begitu ngelihatnya. Ya BPS juga nggak sebodoh itulah. Itu per orang. Kalau orang 4 keluar satu keluarga 4 ya kali 4. Kalau 5 ya kali 5. Nah, rata-rata penduduk miskin itu untuk yang terkini itu jumlah anggota rumah tangganya 4,67 ya kan. Kalau rata-rata kan nggak harus 4 atau 5 orang. Nah, berarti kan ukurannya hampir 3 juta. Wah, itu juga nggak, ya makanya disebut miskin karena nggak cukup. Jadi boleh kritik, tetapi juga kita mulai harus menyadari ya BPS ini sejauh ini dalam konteks ukuran, dalam konteks data itu sebetulnya ya banyak yang ya dia ngikuti best practices internasional, tapi nanti kita akan kritik beberapa dia memaksakan untuk ukuran tertentu. Tapi secara umum survei itu udah oke lah untuk ukuran negara-negara berkembang, itu termasuk yang terbaik ya. Kemudian juga data mentahnya ada. Nah, kembali ke garis kemiskinan. Nah, lalu ada ukuran garis kemiskinan, kalau di bawah garis miskin, ya miskin namanya. Nah, ini tahun 2004 garis kemiskinannya, ini tahun 2019, 2020, nah ini yang sekarang, Maret 2024 ukurannya 582.932. Ingat, per orang, per bulan ya. Bukan dibayangkan satu keluarga 600.000, ya bukan. Keluarga ya kali 5 atau kali 4. Itu ukurannya. Yang di atas ini disebut rentan miskin, ukurannya ini dikali 1,5, berarti batasnya antara 582 dengan 874 ya. Itu disebut rentan miskin vulnerable. Menurut versi BPS, nanti Bank Dunia sedikit beda ya. Lalu kalau 1,5 sampai 3,5 itu aspiring middle class, menuju kelas menengah. Kalau dahulu sebenarnya ada istilah tapi tidak sempat populer banget. Nyari sejahtera sebenarnya. Nah ini memang unik ya. Nah, yang di atasnya ini yang disebut kelas menengah. Ukurannya 3,5 sampai 17 kali garis kemiskinan. Berarti 3,5 kali ini sampai dengan 17 kali
Ini saya ulangi, ini penting banget karena beberapa YouTube saya sudah pernah tapping tentang hal ini. Beberapa komen itu agak confused ya. Ingat, ini per orang. Jadi kalau ini sampai 10 juta, kalau satu keluarga berempat ya berarti 40 juta. Ya wajar kan, kelas menengah 40 juta. Kira-kira gitu loh. Kalau di atas 40 juta, pengeluaran ini bukan pendapatan. Kalau orang pengeluarannya 40 juta ya potensi penghasilannya antara 50 sampai 60. Itu batas atasnya kelas menengah. Kalau lebih dari itu ya wajar disebut kelas atas lah. Ya bisa kita perdebatkan, tapi ini ukuran cukup logis. Gitu ya. Nah, ini dulu kita pegang. Nah, yang penting kita harus tahu garis kemiskinan ini kan berubah nih tiap tahun. Nah kita lihat slide berikut untuk menunjukkan perubahan garis kemiskinan. Nah ini per Maretnya ya. Jadi mengukurnya sesuai dengan waktu yang bersangkutan. Mengapa naik? Ya karena ada inflasi, kenaikan biaya hidup. Nah garis kemiskinan ini kenaikan setahunnya cenderung lebih tinggi dari inflasi IHK umum. Mengapa? Karena komoditas-komoditas yang dipakai untuk menentukan garis kemiskinan itu cenderung lebih tinggi inflasinya. Misalnya bahan makanan, kebutuhan perumahan, dan sebagainya. Jadi ukuran ini sudah menghitung kenaikan itu. Saya tidak pernah bosan nih mengingatkan, ukuran itu per kapita, bukan rumah tangga. Next. Dari cara melihat itu, BPS melakukan paparan kepada DPR dalam konteks RAPBN 2025, disajikan. Ini pertama kali nih BPS menyajikan secara terbuka ya. Nah, cuma sayangnya tahun yang disajikan melompat nih, 2019, 2021, 2020 memang datanya agak kacau karena waktu Maret itu, September Susenas dilakukan tidak seperti biasanya ya. Waktu itu memang COVID, jadi ini nggak ada. Tapi maksud saya, mengapa tidak disajikan sejak 2014 gitu loh. Tadi kan yang sebelumnya tadi ukuran dari 2014. Ya kita bisa sih mengolah, tapi harus beli data mentahnya di BPS dulu. Menurut saya yang kayak begini-begini nggak usah lah beli, BPS saja tampilkan data dari 2014. Bahkan BPS bisa melakukan dari tahun 2002 kalau mau. Sajikan ulang. Ini sekaligus di forum ini kita, kalau ada pihak BPS yang nanti mendengar, ya dibuat tuh dokumen 20-30 halaman laporan tentang kelas menengah ya dari 2002 yang datanya saya kira Susenas bagus. 2022 sampai 2024 kan kita bisa melihat, bisa membandingkan. Nah, sementara kita pakai ini dulu. Nah, ini kondisi terkininya menurut data BPS, datanya tetap ya Susenas, tapi ukurannya yang dipakai adalah ukuran ini. Yang miskin jumlahnya 25,22 juta, 9,03%. Nah, lalu yang rentan miskin 67,69 juta atau dari total penduduk 24,23%. Nah, lalu yang menuju kelas menengah 137,50 juta, 49,22. Jadi ini yang paling banyak nih, tidak masuk miskin atau rentan miskin, tapi belum kelas menengah. Ini paling banyak nih. Ini 47,85, presentasinya 17,13. Yang atas hanya 1 jutaan lebih sedikit, presentasinya 38. Nah, tentu kita lalu membandingkan dengan tahun 2019, berarti satu periode kedua Pak Jokowi. Nah, ini yang jadi rame kan? Jadi rame bahwa ternyata jumlah kelas menengahnya, nih 57,33, jumlah loh turun. Nah, secara persentasi turunnya lebih drastis dari 21,45 menjadi 17,13%. Ya. Dan yang lebih menarik lagi, ini jarang yang menyoroti ya. Orang miskin itu sebenarnya bertambah dari 25,14 menjadi 25,22, bertambah 80.000. Secara persentasi turun karena jumlah penduduknya turun, angka penyebutnya. Nah, ini kita bisa utak-atik panjang ini, tapi prinsipnya adalah seperti yang saya tulis di atas, itu orang miskin bertambah 80.000 orang, secara persentasi berkurang. Rentan miskin, nah yang kelompok kedua bertambah juga. Bertambah 12,72 juta orang, banyak ya bertambahnya ya. Baik secara persen juga banyak, menuju kelas menengah juga bertambah. Nah yang kelas menengah berkurang. Maka secara sederhana data ini memperlihatkan yang kelas menengah turun kelas, kan begitu. Mengapa? Karena yang kelas atas memang bertambah 50.000 orang, tetapi presentasinya tetap. Ya bisa aja kita mengatakan, wah anaknya itu kan. Ya, artinya itu bukan penambahan signifikan. Kalau penurunannya signifikan, maka bisa saja
tentu ini perlu kajian ya. Sebenarnya data itu bisa dibaca begitu, tetapi juga tidak presisi, harus ada studi. Yang jelas ada indikasi penurunan orang dari kelas menengah menuju kelas menengah dan menuju ke rentan miskin, ya toh? Nah, turun ke miskin sih tidak, karena miskinnya hanya bertambah 80.000 ya, itu bisa kelahiran juga. Tapi tentu juga kalau yang nakal ya, peneliti yang nakal, dan ini bisa diteliti, kenapa ya yang miskinnya tidak bertambah, sementara yang ini geser? Masa yang rentan miskin tidak geser ke bawah? Misal, ya bisa dijawab mungkin oleh mereka, jangan-jangan tingkat kematian, mohon maaf ini kasar, tingkat kematian di orang miskin lebih tinggi. Mungkin karena tingkat harapan hidupnya lebih rendah, misalnya kan bisa begitu. Ini bukan saya yang ini ya, dulu tahun 70-an tuh pernah ada studi yang mengkhawatirkan bahwa berkurangnya kemiskinan itu karena mereka, bukan di Indonesia ya, di dunia, karena mereka lenyap. Karena memang life expectancy di Afrika itu rendah, 45, 50 pada waktu itu. Jadi, mari, saya tidak ingin nyinyir soal itu. Yang jelas, fakta dari BPS, kelas menengah itu turun di tahun 2019 sampai dengan 2024. Dan turunnya itu tampak dari kelas menengah menuju ke kelas menengah, dan mungkin juga ada yang sudah lompat ke rentan miskin. Ya, kira-kira begitu. Coba kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Di slide berikut, itu saya gambar. Yang tadi tabel, sengaja supaya kelihatan aja ini. Khusus untuk yang rentan miskin, menuju kelas menengah dan miskin saya gambar. Biar kelihatan nih. Ini yang menuju kelas menengah bertambah, naik kan. Memang trennya tahunan sudah. Sayang tadi sudah saya ingatkan ya, BPS ini harus sajikan dari 2002, biar kita bisa lihat grafiknya. Kemudian yang rentan miskin, yang biru bertambah, ya enggak? Nah yang kelas menengah turun. Nah yang miskin kan ya stuck kan, ini karena COVID naik, kemudian menurun setelah mulai pemulihan, tapi belum bisa pulih seperti era sebelumnya. Nah gitu. Jadi kelompok miskin, rentan miskin menuju kelas menengah bertambah. Kelompok kelas menengah berkurang. Ini menyimpulkan tabel yang tadi dalam bentuk grafik. Next. Tadi waktu di gambar pertama saya sudah sajikan bahwa BPS itu pernah memiliki beberapa istilah di dokumennya. Dokumen resmi ya, masih bisa diunduh. Jadi pada beberapa tahun sampai 2012 sampai 2019 itu ada dokumen namanya analisa makro kemiskinan, kurang lebih begitu judulnya, berubah-ubah, tapi analisis kemiskinan makro. Di dalamnya itu, jadi bukan di berita resmi statistik ya, sekedar penyegaran buat yang belum banyak tahu, itu BPS itu suka melakukan berita resmi statistik. Kepala BPS atau yang mewakilinya rilis, menyampaikan seperti hari ini tentang ekspor. Ada berita resmi statistik itu kayak review gitu ya, laporan ya, barang 10-12 halaman, dan dirilis. Itu ada nomornya berita resmi statistik itu. Tetapi ada juga BPS menerbitkan publikasi dokumen, dan sebagian besar dokumen ini tidak dirilis, maksudnya tidak ada jumpa persnya, tapi ada. Nah, di situ di dalam berita resmi statistik kemiskinan tidak ada istilah ini, tetapi di dokumennya ada, hanya sampai tahun 2019. BPS itu membuat kategori yang unik ya. Ada yang disebut dengan sangat miskin, 0,8 garis kemiskinan. Kemudian ada yang miskin kan, sangat miskin. Miskin itu antara 0,8 sampai 1. Kalau yang definisi biasa itu kedua-duanya miskin, tapi dipecah dua. Saya ingatkan tadi, BPS pernah melakukan itu, dan ini menurut saya data yang bagus, biar kita tahu kan yang betul-betul sangat miskin itu berapa. Kemudian BPS membuat juga kategori antara miskin, tapi bukan rentan miskin, tetapi disebut hampir miskin. 1 garis sampai 1,2 garis. Ingat, tadi dalam konteks kelas menengah, BPS saat ini hanya memakai ukuran 1,5 kan? Yang 1 sampai 1,5 dianggap vulnerable, rentan. Dahulu dia bagi dua tuh, yang rentan tuh ada yang benar-benar hampir, ada yang rentan. Ini bukan sekedar istilah loh ya, karena jumlah orangnya banyak banget di situ. Jadi betul orang miskin hanya 25 juta misalnya. Ternyata yang rentan tadi 67 juta kan? Dari yang 67 itu sayangnya tidak diinformasikan, tapi data mentahnya bisa diolah. Itu berapa sih yang hampir? Yang hampir itu bisa jadi hanya kesalahan survei loh ya.
Karena orang berpengeluaran 600 dengan 585.000 itu kan selisih 15.000. Mungkin kan bisa ada sampling error kan, macam-macam lah. Jadi penduduk Indonesia itu banyak yang di dekat garis. Ini dulu begitu dan ada datanya. Nah, ini saya sajikan saja. Nah, ini misalnya pakai Maret 2019. Pada waktu itu ya, data terkininya karena sekarang sudah nggak dikeluarin. Garisnya 425, ini sama dengan garis yang kita sajikan di atas untuk mengukur kelas menengah tadi, sama. Cuma ini garisnya, lalu ada 0,8, ada 1,2, ada 1,6. Sekarang yang dikedepankan kan 1,5. Nah, bahkan kita di sini saya men-challenge nih buat pembelajar ekonomi yang lain. Harusnya dijelaskan nih, miskin ekstrim itu mana ukurannya? Ukuran miskin ekstrim tidak merujuk sini ya, merujuk nanti ukuran Bank Dunia. Dahulu ada 0,8. Nah, ini kurang lebih begitu ya. Nah, maka kita dapat angka nih. Kalau hampir miskin dan rentan miskin saya tambahkan, ya berarti kalau ukuran sekarang kan tentunya 1,5, ini 1,6. 1,6 itu ukurannya dinaikin kan. Berarti kalau dinaikin itu tadi angka yang 1,5 tadi pasti bertambah. Kalau garisnya diturunin orangnya kan makin banyak. Ini kalau kita tambahkan sebenarnya yang hampir miskin dan rentan miskin itu di tahun 2019 saja itu miskin ditambah ini itu jumlahnya 93 juta ini. Dan sebelum-sebelumnya ya antara 95-an juta. Data tidak dikemukakan, tapi tadi berdasarkan data 2000 berapa tadi? 24 yang 67 juta tadi. Dan itu ukurannya 1,5 loh, bukan 1,6 loh. Kalau 1,6 kemungkinan 75-an juta kan. Berarti tidak ada perubahan antara orang miskin secara absolut ya, bukan secara presentasi, dengan yang rentan miskin, sekitar 100 juta. Kalau kita membayangkan penduduk Indonesia 280-an juta, jadi kalau kita ketemu 3 orang, itu satunya miskin di Indonesia saat ini. Dan itu sudah bertahun-tahun. Kurang lebih begitu ya. Next. Nah, sebelum nanti kita bicara lebih jauh tentang hitungan-hitungan, karena nanti ada hitungan Bank Dunia ya, saya ingin ini dulu. Supaya karena kita tujuan kajian kami itu ini. Lalu kalau kelas menengah bertambah atau berkurang itu dampaknya apa? Atau tadi Andre, direktur riset kami sudah juga buat pertanyaan bahwa penyebabnya apa, akibatnya apa, kurang lebih kan begitu. Lalu prosesnya bagaimana? Ini gambar tentu saja gambar hipotesis ya. Yang merah itu menunjukkan jika masing-masing ini turun, yang hijau menunjukkan kalau itu naik. Tergantung kita mau memulainya. Kalau kita memulainya dari fenomena kelas menengah yang berkurang, ya toh, maka secara hipotesis, dan itu hampir bisa dipastikan nanti kalau di riset asal hitungannya tahunan ya, bukan 1 tahun, misalnya 10, 5 tahun, itu maka konsumsi rumah tangga akan turun. Investasi dalam konteks investasi usaha kecil menengah, ya kan? Bisa juga investasi dalam bentuk memutar, bahwa dia melakukan pembelian saham atau dia nabung di bank, oleh bank dipakai untuk investasi itu, maka ini menurun. Nah, kalau ini turun, pertumbuhan ekonomi turun. Turun di sini maksudnya tidak harus berarti pertumbuhan ekonominya jadi negatif, bukan. Tetapi tidak bisa misalnya dari 5 jadi 7 itu nggak bisa. 5 turun sedikit atau bertahan. Ini dampaknya begitu. Nah, kemudian kalau pertumbuhan ekonomi itu turun atau sekurang-kurangnya tidak tinggi, itu maka lapangan pekerjaan juga turun. Lapangan pekerjaan ini jangan jumlahnya saja, tetapi kualitas. Jadi jumlah lapangan kerja dan kondisi pekerja. Jadi orang mungkin bekerja, tetapi pekerjaannya tidak layak. Saya kira kita bisa mendiskusikan itu secara sendiri. Tapi prinsipnya ada kaitannya ini. Karena kalau kelas menengah turun ini, ya orang kerja apa saja mau. Saya kira sudah banyak netizen yang mulai menduga-duga ini kelas menengah banyak jadi ojol. Bukan berarti ojol itu pekerjaan tidak halal ya, enggak. Ini urusan ekonomi. Bahwa kalau kita driver ojol tuh yang mobil, kalau diajak ngomong, dulu pernah kerja. Ada yang pernah jadi manajer, ada yang pernah jadi admin, pokoknya kelas menengah lah. Sekarang mereka jadi ojol, misal. Nah, ini akibat berikutnya adalah tingkat tabungan juga tidak bisa maksimal. Ya kan? Pendapatan dulu baru tabungan ya. Dengan pendapatan begitu, tabungannya kelas menengah ini berkurang. Dan yang lebih penting ini sebenarnya, kemungkinan mereka untuk investasi human capital
menyekolahkan anaknya, mentraining anaknya atau dirinya sendiri itu berkurang. Karena apalagi ditimpali dengan biaya pendidikan yang makin tinggi. Nah, akibat berikutnya ya ini juga jadi merah lagi. Jadi kayak sirkular kan. Fenomena penurunan kelas menengah itu jika tidak ada treatment apapun itu akan berakibat turun lagi gitu. Jadi yang sedang terjadi ini akan berlanjut kalau tidak ada perbaikan. Itu kalau melihatnya dari sini. Bisa juga melihatnya dari pertanyaan Andri tadi. Loh, mengapa bisa turun? Bisa mulai dari sini. Jadi berhubung ya, karena pertumbuhan ekonominya tidak terlalu tinggi dan yang lebih penting tidak berkualitas. Jadi kita masih bisa tumbuh 5 tapi tidak berkualitas. Akibatnya lapangan kerja yang tersedia dan kondisi pekerjaan menjadi kurang layak dibandingkan sebelumnya, maka menghasilkan pendapatan yang relatif tidak meningkat atau lebih rendah, lalu tabungannya rendah, lalu investasi kepada pendidikan nggak harus sekolah ya, orang bisa mentraining dirinya, bisa mengikuti kursus apa, itu juga turun. Maka kelas menengahnya jadi turun. Dalam konteks ini turunnya kelas menengah adalah sebab, ya kan? Akibat. Kalau tadi sebab, terkadang kita melihat ini sirkular ini. Nanti begitu juga dengan di sini kan, akibat terus saja. Ini dengan ini bisa dijadikan awalan untuk melihat ini. Nah, dengan cara itu juga, kalau nanti, meskipun nanti kita akan ulangi di belakang, itu kalau kita ngapa ya, kalau sudah ini turun mau diapain? Nggak bisa mulai dari sini dong. Kan nggak bisa. Masa pemerintah nambah jumlah kelas menengah? Kan nggak bisa. Mulainya pasti dari sini nih. Atau dari sini sekurang-kurangnya. Karena konsumsi rumah ini kurangnya ke sini, maka dia harus disubstitusi dengan investasi lain atau dengan konsumsi pemerintah. Nah, ini analisis kita bisa ngembang. Ternyata konsumsi pemerintah yang terbesar itu bayar bunga utang misalnya kan, rapat, itu daya dorong terhadap konsumsi rumah tangga, konsumsi private. Jadi betul dia pengeluaran pemerintah ya, tapi kan dia ada analisisnya. Itu tidak terdorong. Jadi maksudnya kalau pemerintah ekspansif itu kan di situ. Begitu juga dengan investasi. Pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi mensubstitusi karena kelas menengah lagi tertahan atau bahkan turun. Ini kan bisa Jadi bisa mulai dari sini kalau pemerintah beneran APBN-nya fiskalnya ekspansif. Atau juga keringanan pajak ya. Untuk sementara, bukan untuk seterusnya ringan. Lah kalau ini ada rencana mau naikin pajak, ya ini akan putar lagi, lebih berat lagi buat ini nanti. Bisa juga dari sini. Dua inilah barengan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus dibuat oleh pengelolaan ekonomi, otoritas ekonomi, pemerintah, Bank Indonesia, DPR juga dalam hal undang-undang. Nah, ini kita bisa kemana-mana bicaranya. Apakah undang-undang cipta kerja, apakah undang-undangnya seperti itu malah memperbaiki ini dan memperbaiki ini. Gitu loh. Dan terkait dengan ini tadi. Jadi kalau misalnya kita hanya memikirkan industri-industri tertentu, apalagi pertambangan tertentu, kan tidak akan menciptakan kualitas pertumbuhan ekonomi yang baik dan tidak meningkatkan ini dan seterusnya. Jadi tidak mungkin kelas menengah ini agar bertambah kita doakan misalnya, kan nggak bisa. Ya berdoa itu penting ya, tapi nggak bisa dengan doa ini bertambah. Juga tidak bisa dengan mengeluh, pemerintah harus turun tangan. Bisa, tapi mulainya tidak dengan nambah ini, tapi mengutang-atik ini. Dan juga ini juga penting. Jadi bukan soal UMR saja ya, tapi pekerjaan yang layak gitu loh. Ya kalau kita melihat kasus ojol misalnya, kan itu terkait ini kan. Bahwa pekerjaan mereka bisa jadi menghasilkan. Sementara cukup baik, tapi risikonya tinggi, tidak safety, tidak aman dia, tidak macam-macam lah. Itu kan akan membuat susah. Nah, semacam itu. Nah, nanti kita kembali lagi ke sini sebagai, ini supaya kita dapat gambaran dulu bahwa turunnya kelas menengah ini bisa dilihat sebagai akibat, bisa juga dilihat sebagai sebab. Tapi caranya melihat memang dia sirkular ya. Jadi saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan pemecahannya pun dengan memahami skema ini, tidak bisa hanya dengan sekedar narasi ya, pidato, nggak bisa. Ini semua berhubungan ini. Nah ini juga pendapatan tabungan, jika misalnya tabungan kelas menengah yang masih ada, masuk ke bank, lalu bank membeli SBN, kan tidak mengalir ke sektor real kan.
tidak memicu ini. Ya tentu tetap ada gunanya biar pemerintah bisa belanja gitu. Tapi tidak akan seefektif jika dia menjadi saluran kredit. Ini contoh saja. Maka harus ada kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan SBN. Bagaimana mungkin jeruk makan jeruk gitu. Jadi bank kelas menengah nabung dibelikan SBN, pemerintah yang pemerintah membelanjakannya tidak mendorong ini, tidak memperbaiki ini. Ya kan? Jadi tidak ada kebijakan afirmasi yang memadai untuk mencegah kemerosotan lebih jauh dari kelas menengah. Nanti kita akan ulangi lagi untuk soal dampaknya. Mari kita lihat dulu sebelumnya. Tadi kita mengambil ukuran BPS yang dinyatakan, lalu ada angka 2019. Padahal beberapa tahun yang lalu, dia mempublikasi rilis itu 2020 awal, tapi dokumennya akhir 2019. Kalau dibaca isinya, itu studi sampai data tahun 2016 saja. Jadi lama ini studi Bank Dunia. Dan itu memuji ya, Aspiring Indonesia Expanding the Middle Class. Coba. Dan waktu itu saya lihat, silakan dilihat di mesin pencarian internet ya, ketik ini. Wah, semacam euforia lah bahwa Indonesia dipuji oleh Bank Dunia. Banyak orang yang naik ke aspiring middle class. Dan bahkan sebagian sudah middle class. Bank Dunia menyarankan bagaimana si aspiring ini yang menuju kelas menengah ini diangkat menjadi kelas menengah. Dan yang kelas menengah bisa bertahan, bahkan kalau bisa menjadi upper class. Itu menandakan perekonomian akan tumbuh. Segitunya studi itu dan disambut dengan euforia. Nah sayangnya Bank Dunia itu memang tidak memberikan data-data itu tentang jumlah, ada, nanti kita jelaskan. Lalu ukurannya apa? Ya, ini sama kan tadi, for vulnerable, aspiring middle class, upper class. Sama itu maksudnya BPS yang tip ini ya. Nah ukurannya pun sama ini, 1 sampai 1,5, 1,5 sampai 3,5 sama kan? Tetapi dia tidak pakai GK Susenas, garis kemiskinan itu pakai PPP. Susenas dipakai, tapi dikurskan, disetarakan dengan ukuran rupiah yang berdasarkan paritas daya beli. Jadi ada ukurannya lah. Makanya ini tidak sama dengan garis kemiskinan ya, tidak sama persis dengan itu. Tetapi secara logika sama. Metodenya, angkanya jadi beda. Makanya saya tadi sudah men-challenge nih. Kalau BPS mau ya pakai dong data BPS dari 2002. Karena studi dia ini 2002 sampai 2016. Cuma si Bank Dunia tidak naruh angka 2002-2016-nya. Kelihatannya juga tidak terlalu presisi dia, yakin. Cuman malah yang lebih presisi behavioralnya. Jadi pola konsumsinya, perubahan totalnya ditaruh. Jadi kata Bank Dunia, dari 2002 ke 2016 itu dari 7% menjadi 20% total penduduk. Tadi kita waktu 2019 kan 21,7 menuju ke 17 di tahun 2024 kan dari data BPS tadi. Jadi relatif bersambung ini, 20% ini masuk akal 2016 kan? Tapi saya ini tidak bisa disambung ya datanya. Cuma ini yang penting, studi waktu itu memuji-muji terjadinya peningkatan kelas menengah dan itulah yang mendorong kinerja ekonomi Indonesia. Tapi ingat, studinya hanya sampai 2016, bukan era Pak Jokowi, hanya 2 tahun, 2015-16. 2002 sampai 2016 ini bukan soal membela SBY melawan Jokowi, enggak, ini soal data ekonomi. Nah, bahwa jumlahnya 50 juta. Nah, tadi ingat, waktu di 2019 jumlahnya versi BPS itu 57 jutaan, turun menjadi sekitar 48 juta, 49 juta di 2024. Kembali ke angka 2016, kalau ukurannya disamakan. Nah yang penting ini, ada 115 juta orang yang aspiring middle class. Ini yang jadi fokus kajian ya. Nah hampir mirip ya, tadi kan 49% ada di sini, jumlahnya 100 berapa tadi? 137 juta kalau tidak salah, 2024. Jadi balik lagi ke situ kan, jadi sudah sempat naik, turun lagi. Nah dengan kata lain, kalau kita sambung, informasi ini dengan tadi bahwa sempat terjadi kenaikan kelas menengah yang signifikan setelah reformasi ya. Kita ini studi memang harusnya dilanjut di zaman Soeharto. Jadi aspiring dengan middle class ini, aspiring middle class dengan middle class ini kenaikannya di tahun 80-an 90-an seperti apa. Tetapi kalau memakai ini saja dulu berarti 2002 sampai 2016 terjadi kenaikan kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah. Kemudian dari BPS 2019 ke 2024 terjadi penurunan. Bisa saja itu sebab
karena COVID misalnya jadi argumentasi. Tapi kasihan menurut saya si COVID ini. Apa aja kalau kita gagal kita bilang COVID. Jadi kalau kita lihat data 2019 tadi tidak sepenuhnya COVID, karena memang kalaupun COVID berarti kan klaim tentang ekonomi sudah pulih juga tidak benar dong. Kan berulang kali dinyatakan sudah pulih. Nah, tidak bisa rebound karena dari data tadi tetap aja 2002, 2023, 2024 kan turun. Bukan hanya 2021 saja. Ini ukurannya. Lalu Bank Dunia pada waktu itu menyajikan pola apa ini? Konsumsi. Jadi distribusi konsumsi dari 5 kelompok ini 100% ya. Maka kalau dilihat begini, aspiring middle class ini memiliki porsi yang terbesar, ya kan? Lalu yang middle class itu juga besar. Nah, yang ini vulnerable masih cukup besar sesuai dengan jumlah orangnya. Yang poor juga tetap memberi kontribusi. Yang upper class kelihatan saking tipisnya nggak ada gambarnya ya. Bukan karena mereka kaya, tapi kan jumlahnya sedikit, sehingga dari total share ya tidak besar-besar amat. 1% ya, Mas Anu. 0,3. Kalau ya 0,38 nggak sampai 1% dari orangnya yang 1 juta. Nah ini studi ini ingin memperlihatkan bahwa betapa tadi seperti diagram saya tadi bahwa memang peran middle class dengan aspiring middle class dalam konsumsi ini kan besar. Kira-kira gitu. Next. Nah, di studi yang lama itu juga diperlihatkan ini sama ya. Ini perkembangan komposisi 20% middle class. Oh, ini khusus yang middle class. Jadi ini mengulangi lagi data yang tadi, tetapi dengan stressing tertentu. Nah, yang ini breakdown-nya, macamnya. Jadi memang makanan, ini food mestinya. Ya betul ya. Sebentar, food ya betul ya. Ini makanan untuk yang poor persentase terbesar di makanan. Nah ini juga Bank Dunia ini unik nih. Middle class dia bagi dua nih. Middle class 1, middle class 2 ya artinya ini mungkin pembagiannya 10 dengan 17 itu kalau saya tidak salah. Nah, prinsipnya bahwa untuk kelas menengah itu ada bayar tax nih. Kalau atas jelas ya, tax dan asuransi, pajak dan asuransi itu cukup tinggi, kendaraan juga mereka tinggi. Tapi kalau yang miskin, vulnerable itu memang yang bagian itu kecil. Ini untuk menguatkan ilustrasi bahwa peran mereka dalam pertumbuhan ekonomi ini kuat gitu loh. Sama-sama konsumsi, tetapi dia kuat. Siapa? Si kelas menengah dan menuju kelas menengah ini. Next. Nah ini yang studi Bank Dunia. Nah sekarang yang BPS lagi, kembali kita ke BPS. Dari sumber data yang sama di RDP. Nah untuk ini saya puji nih BPS ini berani menyatakan ini. Sayangnya kalau kita lihat di YouTube-nya itu, karena saya kan bukan anggota DPR ya, tidak ikut. Tapi itu sidang terbuka sehingga saudara-saudara bisa ngecek ulang nanti di rekaman TV Parlemen. Itu kata BPS, masalah lain adalah kan rentangnya tadi 3,5 sampai 17 ya. Tapi sebenarnya mayoritasnya itu di dekat 3,5 gitu loh. Jadi kan rentan turun. Ada istilah statistik namanya modus. Modus itu beda dengan mean ya. Mean rata-rata, median tengah, ya toh. Modus itu berarti yang paling banyak. Jadi kalau misalnya di situ tadi berapa di kelas menengah itu ada berapa tadi 47 juta ya. Itu berapa puluh jutanya mungkin 25-30-nya itu deket dengan batas bawah. Itu maksudnya modus. Coba jadi sebagian besar yang masuk kelas menengah itu sebenarnya mungkin 3,55 ini nggak sampai ini 3,52 nih. 2.056.494. Ini kan tahun depan bisa masuk ke bawahnya kan? Karena dia mepet. Ya nyaris tidak mungkin ke atasnya. Dan nah ini berarti kan BPS punya data dari 2014, kenapa nggak kita disambungkan saja nih dari tahun ke tahun supaya omong-omong begini itu nggak menduga-duga. Nah, kalau Bright belum kuat untuk beli tiap tahun Susenes ya nanti kita akan usahakan. Nah itu kalau kita nanti pinjam punya orang nanti kita melanggar undang-undang hak cipta ya Mas Andre ya, nggak boleh juga kita kan pakai data orang. Ini
lihat pada tahun 2014 modus jarak dengan batas bawah itu cukup jauh ya. Mendekat. Ini artinya mayoritas orang masih di kelas menengah itu. Yang di kelas menengah itu mayoritasnya sudah turun ke bawah. Jadi ada potensi dia jadi turun sama sekali nanti. Ini mengindikasikan kelompok kelas menengah akan lebih sulit untuk lompat menuju kelas atas. Ini dari BPS loh. Nah, ini sudah merupakan sesuatu yang luar biasa ini. Cuma saya lihat di rapat itu nggak ada yang nanggapi ya. Coba kita yang menang. Artinya ini serius ini. BPS berarti sudah cukup jujur nih menyampaikan kan, bahwa berarti dugaan kita dari bagan kita tadi Mas Andre, bagan kita bahwa fenomena ini akan berlanjut, itu terkonfirmasi dari data BPS. Karena kemungkinan menurun lagi kelas menengah itu banyak nih, dari kelas menengah ini turun ke sini, karena dekat banget jaraknya sudah. Nah, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, cenderung lebih dekat ke batas bawah dan semakin mendekati bawah. Hal tersebut dengan kelompok kelas menengah akan lebih sulit untuk lompat ke atas dan rentan untuk jatuh ke kelompok menuju kelas menengah, bahkan rentan miskin. Artinya bagan kita, teoritis kita tadi nyaris terkonfirmasi dengan data ini, data beberapa tahun ini. Next, coba ada lagi informasi dari BPS. Nah, BPS ini sebenarnya yang ini juga diinformasikan oleh studi Bank Dunia 2019 itu ya, tapi kita fokus ke yang studi BPS. BPS menemukan ada shifting lapangan usaha dan status pekerjaan kelas menengah. Tadi ingat, di bagan kita tadi, inilah yang menentukan bertambah atau berkurangnya kelas menengah. Nah, kira-kira begitu. Bisa juga sih dibalik kelas menengah. Ya nggak bisa dibalik. Memang pada dasarnya ini menunjukkan kelas menengah dikontribusi oleh lapangan usaha mana. Nah, ini khusus kelas menengah itu memang mayoritas di jasa, tapi jasanya modern ya. Lalu industri, yang pertanian sedikit yang kelas menengah. Ini sebaliknya kalau kita pakai kelas bawah nih, kelas miskin, penduduk miskin itu 49%. Pertanian miskin ya. Nah, ini kan untuk yang kelas menengah hanya 19,97%. Tapi lihat kelas menengahnya bertambah. Ini apakah lalu mereka yang sebelumnya di industri lalu jadi petani, atau petani yang meningkat? Saya kira ini perlu studi serius ini ya. Bisa jadi juga karena beberapa jenis pertanian yang lebih modern sudah diminati oleh kelas menengah kan. Tetapi bagaimanapun ini belum mengisyaratkan apa-apa, karena di industrinya mengalami penurunan, jasanya mengalami penurunan. Artinya kemungkinan mereka menunjang data yang sebelumnya, bahwa kemungkinan kelas menengah ini naik ke atas itu berat ya, karena melihat shifting lapangan kerjanya seperti ini. Begitu juga dengan formal informal, ini bisa dibaca bolak-balik, bahwa dari data 2014 sampai 2024 yang bekerja di formal itu menurun presentasinya, yang di informal meningkat, ya kan? Jadi kami dari Bright Institute ingin menekankan betul ya, bahwa fenomena menurunnya kelas menengah, jumlah kelas menengah itu bukan fenomena biasa. Dia berkait dengan seluruh dinamika perekonomian. Tidak hanya soal menghitung jumlah orang saja atau jumlah pengeluaran saja, tetapi memang dinamika perekonomiannya sedemikian rupa. Lapangan pekerjaan yang tercipta di sektor non formal lebih banyak dibandingkan sektor formal. Kemudian kemajuan industri, deindustrialisasi prematur terjadi. Bahkan industri-industri yang lebih padat modal itu atau lebih mendominasi kan. Ya tentu kita tidak berharap industri itu harus padat karya ya, tapi kalau industrinya menguat, jumlahnya makin banyak, biarpun dia satu perusahaan itu optimal dengan jumlahnya, tapi akibat misalnya industri tekstil mengalami kemerosotan, ya otomatis ya PHK di mana-mana. Kemudian kita sempat booming pekerja di yang terkait internet lah ya, mau di aplikasi di mana-mana itu sudah mulai menurun. Ya, jadi si pekerja aplikasi marketplace-nya berkurang, ojolnya yang bertambah gitu loh. Karena mereka terjadi efisiensi. Ya dari sisi efisiensi, di sisi lain ya berarti ada masalah di kelas menengah kita. Nanti sahabat saya Januar mungkin bisa, dia lebih ngerti itu karena beliau ini yang kelas menengah, saya belum. Jadi nanti mungkin bisa bercerita terkait dengan mulai getolnya nih generasi muda yang
bergaji 7 sampai 10 juta ikut main saham apa segala. Apakah mereka ini aspiring middle class ini berpotensi jadi middle class? Dahulu memang salah satu sumber kenaikan middle class itu adalah ketika mereka ikut terlibat dalam pasar keuangan dan pasar modal ya. Kemampuan mereka untuk berinvestasi di situ membuat mereka terdorong naik. Tapi apakah itu menjadi sesuatu yang secara perekonomian akan memungkinkan middle class naik lagi, misalnya kripto dan sebagainya, saya nggak tahu, mungkin nanti Januari yang bisa lebih lihat. Nah, ini intinya shifting mengisyaratkan pengurangan jumlah kelas menengah ini akan berlanjut. Nah, next. Ini penggambaran status pekerjaan. Jadi kalau tadi lapangan pekerjaan itu ada 17, dikelompokkan jadi 3. 17 itu bisa di kelompok-kelompok jadi pertanian, industri, dan jasa. Dari 17 lapangan usaha. Lalu pekerja itu juga dalam status. Jadi seorang itu bisa bekerja di industri, statusnya sebagai apa? Misalnya sebagai buruh kan di industri. Itu ada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap, berarti dia tuh pengusaha menengah dan besar. Lalu buruh, karyawan, pegawai itu paling banyak ya. Jadi buruh, karyawan, pegawai termasuk ASN, termasuk Polri, TNI itu masuk ini. Lalu ada berusaha sendirian betul. Nah, di sini saya perlu konfirmasi juga dari BPS. BPS ini mengkategorikan ojol itu masuk berusaha sendiri atau pekerja bebas. Jadi hanya 2 itu peluangnya dia masuk. Mungkin tergantung ketika disurvei seperti apa jawabannya. Nah, lalu ada berusaha dibantu buruh tidak tetap, punya warung lesehan, ada pekerja keluarga yang bantu atau kalau pas rame dibantu gitu, buruh tidak tetap namanya, dan seterusnya. Inti tadi menunjukkan formal dan tidak formal. Yang formal hanya ada 2, berusaha dibantu buruh tetap dengan buruh, karyawan, pegawai. Yang lain non formal. Tapi ini lebih rinci. Nah, tampak bahwa memang kelas atas itu mayoritas, baik 2014 maupun 2020, kita dari sini saja. Ya, sebagian besarnya adalah pengusaha nih, 16,44%, pengusaha menengah dan besar ya. Lalu buruh, karyawan, berarti pekerja, ya manajer apa begitu, profesional. Baru berusaha sendiri, ya ini mungkin konsultan apa segala macam kan, berusaha sendiri lain. Berusaha sendiri itu berarti dia memang punya usaha, tetapi biarpun dia sendirian, tapi mungkin jualannya bagus ya, jadi masuk kelas. Ada juga yang pekerja bebas, konsultan. Kayak saya pekerja bebas tapi nggak masuk kelas atas, masuknya RM mungkin saya, rentan miskin ya. Januar mungkin yang sudah masuk kelas menengah itu. Nah, ini menariknya, lihat ini dengan kesini. Jadi bahwa terjadi pergeseran-pergeseran, saya sederhanakan saja. Pergeseran yang juga memperlihatkan bahwa kemungkinan ke depannya kelas menengah itu kalaupun tidak berkurang, akan sulit bertambah. Yang aspiring middle class pun nyaris sulit untuk menjadi middle class. Potensinya justru turun ke rentan miskin. Nah, kalau kemiskinan itu bisa ditahan karena program perlindungan sosial yang besar. Jadi dia tertahan. Atau kalau kita sayang harus studi ini, jangan-jangan yang kena bantuan naik, yang nggak kena bantuan turun. Jadi bergantian saja dia kan. Maka jumlah penduduk miskin ya tetap saja 25 juta. Sudah berapa tahun ini 25 juta. Kalau ada apa-apa nanti naik itu jumlahnya, turun lagi segitu lagi. Karena tidak berhasil mengatasi yang miskin, pemerintah mulai pakai ukuran yang namanya miskin ekstrim. Ya, miskin ekstrim 0 kata Pak Jokowi di tahun 2024. Waktu dia 2020 sudah bilang begitu. Pusinglah mencari ukuran agar 0 karena menurut Bank Dunia 2023 masih 1,9. 1,9, pemerintah ngeluarin data 1,1, selisih 0,8. Cuma 0,8% selisihnya. Itu artinya 0,8 kali 280 juta. 2,2 juta orang. Itu banyak Bapak Ibu. Miskin ekstrim loh, bukan miskin lagi. Jadi menurut saya ini kita harus waspada. Sekalipun ini diskusinya kelas menengah, sebenarnya ini mengisyaratkan bahwa afirmasi kebijakan otoritas ekonomi khususnya pemerintah itu untuk yang rentan dan miskin itu juga harus lebih serius. Bukan sekedar dijaga agar nggak jatuh saja. Ya, ini yang sebagian jatuh, terus ada yang naik lagi. Ya ditahan nih seperti itu dengan biaya 500 triliun ya, waktu kajian kita tentang APBN kemarin. 500 triliun untuk mencegah kemiskinan bertambah dan kemiskinan ekstrim berkurang.
Kalau itu dibagi kepada 25 juta orang miskin, 500 triliun itu berapa? 20 juta. 20 juta ya? 20 apa 200 itu? 20 lah. 21 orang, kalau itu satu keluarga dapat 80 juta. Kalau nggak ada program. Ini ada program. Malah jadi tidak efisien kan? Nah, next. Ada lagi nggak slide kita? Nah, ini soal polanya. Tadi sebenarnya Bank Dunia yang sudah lama juga memperlihatkan, tetap saja yang menengah itu makanan, perumahan, barang jasa lainnya ya. Cuma menarik, itu prioritas, hanya saja pendidikan, makanan, kesehatan, perumahan menurun. Ini yang hijau, mana pendidikan, coklat ini turun ya. Nah ini tadi mengkonfirmasi tadi lagi, ini yang saya maksud. Bahwa 2014 porsi pengeluaran untuk pendidikan kelas menengah itu 32,87%, 2019 28,52%. Bisa saja ini dikaji, jangan-jangan ini yang membuat jumlahnya turun kan? Karena pengeluaran pendidikannya melemah di mereka. Nah, dengan kelemahan ini besok bisa turun lagi. Survei konsumen Bank Indonesia bulan Juli ya, untuk tadi memperlihatkan bahwa menurut survei Bank Indonesia, memang selama beberapa tahun terakhir ini, konsumsi relatif stabil ya, maksudnya naik turunnya di kisaran itu. Tetapi tabungan itu menurun cenderungnya. Nah yang naik adalah cicilan pinjaman, ya, 3 kelompok ya. Artinya memang mereka sudah mulai membayar utang-utang saja. Nah khusus responden yang terkait dengan pengeluaran, nah ini kan bisa kita kaitkan dengan tadi, kelas menengah tadi. Ini panahnya kurang 1 nih, 1, 2, 3. Ini atas boleh lah, tapi kelihatannya di survei ini nggak ada kelas atasnya karena orang atas ya susah lah ditelepon untuk jadi responden kan. Jadi ini kelas menengah. Ini ada gejala memang kelas menengah itu yang meningkat itu adalah cicilan pinjaman dan pengeluarannya. Ya kan begitu. Nah ini mengkonfirmasi lagi. Jadi kalau kita terus-teruskan kajian ini, kami mudah-mudahan kita cukup waktu nanti di Bright untuk membuat kajian lebih serius bahwa ini kelas menengah ini jangan dilihat soal jumlah orang dan presentasinya, tapi ini bisa puncak gunung es, mengisyaratkan dinamika perekonomian yang tidak berjalan baik, gitu. Nah, lalu dampaknya apa? Lalu kalau mau mentreatmentnya pun harus treatment yang tidak sekedar politik kan, tetapi memang kebijakan ekonomi yang afirmasi. Next. Ini paparan tapi oleh Menteri Keuangan bersama tuh dengan BPS jajar di depan di RDP kan. Nah Bu Sri Mulyani salah satu slide-nya ini. Dan kalau Anda lihat, mudah-mudahan saya salah paham ya, tapi silakan lihat di slide di YouTube-nya itu. Menurut saya ngelihat gesturnya itu adalah dengan maksud menjelaskan kepada DPR bahwa perlindungan sosial itu nggak hanya dinikmati oleh orang miskin dan rentan, tapi kelas menengah juga dapat. Nah, kelas menengah itu sebenarnya adalah 5, 6, 7, 8 ya. 9 ini kan ini desil, 10 kelompok penduduk. Nah, dikatakan subsidi dinikmati oleh kelas menengah. Ini kurang lebih begitu ya kalau melihat data ini. Dan yang penting ini, PPN yang dibebaskan ini justru yang paling menikmati kelas menengah dan kelas atas. Gesturnya itu, karena itu ya wajar lah. Yang sebelumnya tidak kita pajaki, akan dipajaki, kira-kira gitu pesannya. Tentu tidak eksplisit ya, kan mulai kan sudah dengan soal rumah, soal apa macam-macam lah. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ini, nah dengan kaitannya apa? Loh kalau begini, sementara kami dari Bright melihat, bukan berarti kelas menengah ini tidak boleh dipajaki atau enggak, tetapi timingnya bagaimana ini pada saat kita sedang down begini, dikenain ini, apa nanti jumlah kelas menengah itu tidak turun lebih jauh? Ya hanya soal jumlah orangnya ya. Tapi saya sih setuju aja kalau kelas menengah berkurang terus jadi kelas bawah, maka tinggal ada 2 kelas kan, kelas bawah lawan kelas atas. Maka temanya jadi jelas buat ekonom seperti saya. Kelas bawah melawan kelas atas kan begitu sebenarnya. Tapi saya tidak ingin sampai sana lah. Kita mau jernih nih, bangsa ini terdiri dari banyak orang, banyak kelompok. Tapi kalau terus-terusan modelnya begini, ya sudah. Harusnya kelas menengah berpihak kepada kelas bawah kan, bukan kepada kelas atas. Next. Nah ini udah kesimpulan. Saya sederhanakan, definisi kelas menengah masih belum jelas dan datanya masih bersifat estimasi. Tapi bagaimanapun BPS sudah maju 1 langkah dengan membuat paparan yang cukup eksplisit ukuran maupun jumlahnya.
Hanya kita mengharap ini BPS ya jangan 2019 sampai 2024 saja. Buat dari 2002 doang, datanya ada kok di BPS. Data mentahnya ada, dibuatlah biar kita tahu. Jangan kayak saya tadi nyambung dengan studi Bank Dunia. Nah, tetapi data itu sudah bunyi bahwa kelas menengah jumlahnya berkurang dengan segala dampak, sekaligus tadi kita utarakan penyebabnya. Nah, padahal saya sudah katakan tadi, Ibu Sri Mulyani dalam paparannya dan kebijakan belakangnya kelihatan bahwa ada upaya pemerintah karena kesulitan fiskal, karena kesulitan pendapatan akan lebih banyak menggenjot pajak. Pertanyaannya, cara menggenjot pajaknya itu apakah tidak berdampak pada penurunan lebih jauh jumlah kelas menengah? Itu bukan berarti tidak boleh, timing kan ini soalnya. Sebenarnya dari tadi kita bicarakan bukan hanya kelas menengah, tapi mereka yang rentan miskin dan miskin yang masalahnya lebih serius kan. Ya memang negara harus begitu ngurusi semua orang. Afirmasinya itu yang miskin dan rentan miskin itu apa. Jadi perlindungan sosial yang dimaksud itu seperti apa. Tidak hanya sekedar bansos kan. Jadi kelompok mana yang harusnya dengan pemberdayaan dan seterusnya. Nah udah, next, penutup. Nah ini saya kutipkan saja. Ini saya belum kami dari Bright belum studi serius, hanya sambil lalu keluar di mesin pencarian. Reuters hari Jumat tadi sudah bilang tuh, menurunnya kelas menengah di Indonesia menyebabkan suramnya prospek perekonomian. Nah ini nggak usah Reuters lah, kita dari kajian kita juga sudah lihat kan tadi, bahwa kalau diterus-terusin ya ini bahaya. Nah, lalu media Singapura ini agak sedikit bombastis bahwa kita bisa seperti Chili, kerusuhan sosial. Tapi nggak ada salahnya menurut saya ini. Jangan ngelihatnya soal ekonomi saja. Ini bisa menimbulkan kalau terjadi goncangan ekonomi, sebutlah krisis atau seperti COVID lagi, itu maka daya tahan kohesivitas masyarakat itu bisa rapuh ini. Karena yang membuat kohesif itu kan kelas menengah sebenarnya. Ketika mereka ikut bantu tetangganya, saudaranya, sehingga yang bawah ini masih ada safety net di luar sistem negara. Kalau ini mereka nolongin diri sendiri susah, ini berat nanti. Maka kemungkinan itu terjadi. Dan terlepas dari kita semua mengutuk ya di tahun 98 itu bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang turunan ya itu diperlakukan buruk. Ya itu jelas-jelas salah dan melanggar hak asasi manusia. Tetapi harus peringatan buat pengelola negeri ini bahwa itu terpicu bukan soal kebencian rasnya kan, tetapi adalah ketimpangan ekonomi. Nah, maka kita harus hati-hati bahwa gejala ini bisa akan berlanjut ke arah sana. Mudah-mudahan tidak. Kami Bright Institute nanti mencoba memberikan beberapa rekomendasi. Saya ulangi lagi rekomendasi yang tadi kita sudah utarakan di depan, bahwa untuk mengatasi kemerosotan jumlah kelas menengah ini adalah antara lain dengan memperbaiki kebijakan ekonomi yang membuat pertumbuhan ekonomi itu menjadi berkualitas. Bukan tingginya. Kalau tingginya dapat dari tambang, tingginya dapat dari sawit, dari apa yang multiplier efeknya rendah, bukan berarti nggak penting-penting aja, itu berat. Bagaimana kalau industri tekstil dan sebagainya yang justru makin terpukul, industri kerajinan, mainan, nah, itu kebijakan afirmasi yang memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan kebijakan afirmasi di bidang moneter, perbankan yang membuat duit itu berputar di sektor real, bukan berputar di langit. Jadi dikumpulin duit dari masyarakat, dibelikan SBN, begitu bahkan bank sekelas bank BRI itu bank rakyat itu, kalau dihitung antara tabungan yang di bawah 100 juta dibandingkan dengan kredit yang dibelikan kredit kecil dan mikro dan kecil, jumlahnya banyak yang dihimpun. Artinya kan duit ini dihimpun malah untuk membiayai korporasi, bahkan atau untuk membeli SBN. Ini saya tidak anti BRI, saya malah justru pendukung BRI sebenarnya, tapi kan menyayangkan fenomena ini harus ada afirmasi, tidak hanya pemerintah tapi juga Bank Indonesia dan OJK. Begitu juga ketika ada upaya karena kesulitan pemerintah dalam fiskal, itu janganlah buru-buru soal pajak itu tanpa kajian yang mendalam. Begitu juga dengan subsidi yang terarah gitu, jadi banyak narasinya, orasinya. Subsidi yang tertuju, tetapi menyisakan masalah-masalah teknis behavioral yang membuat kebijakan itu tidak efektif. Timingnya juga tidak tepat. Mengapa tidak usaha untuk
moratorium belanja gitu, misalnya mengurangi benar-benar secara signifikan belanja supaya perekonomian, konsumsi masyarakat, kemampuan investasi swasta didorong dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting Bright Institute mengingatkan ini, gejala penurunan kelas menengah ini sangat mungkin berlanjut di 5 tahun mendatang, dan berlanjutnya itu jika bertemu dengan krisis, dengan goncangan eksternal, maka bisa berujung kepada krisis kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini tambahan itu. Ya, ini saya mungkin perlu simpulkan juga ya sebelum itu tadi. Jadi udah jelas lah kesimpulan kami dari Bright, selama era Pak Jokowi ini kelas menengah turun, kelas bawah bertambah. Kemudian itu diikuti dengan risiko perekonomian pada tahun-tahun mendatang. Sehingga kalau mau tumbuh 8% dari fenomena kelas menengah yang seperti itu, nyaris tidak mungkin ya. Ya, kira-kira begitulah. Makasih.